Selamat pagi sedulur. Hari ini kita akan review pohon duren percobaan saya. Ini satu rootstock, dua jenis. Nah ini satu, yang ini kesininya itu beda lagi. Yang satu bunganya merah, yang satu bunganya itu tuh putih. Lalu kenapa pohon ini bisa pendek? Karena sebagai pohon uji coba, saya sengaja mengarahkan agar pohon ini jadi rendah gitu, supaya gampang dalam membantu dalam pemeliharaan selanjutnya. Karena apa ya? Setelah ini saya sambung sisip. Ini umur 4-5 tahun. Ya, rootstock umur 1,5 tahun, kemudian disambung tapi tidak bersamaan. Tapi kebetulan hari ini sudah keluar bunga. Proses pertama adalah penyambungan, kemudian pemeliharaan, kemudian di pruning, kemudian sedemikian rupa agar pohon rendah sehingga mudah dalam sekarang sudah berbunga. Nah kemudian membungakan, setelah membungakan baru kita ke tahap berikutnya, itu bagaimana supaya bunga jadi buah. Ini tahap pembungakan sudah lihat bunganya itu banyak sekali itu bunga. Selain pemeliharaan, pemupukan dari hama, menjaga dari hama, apalagi yang penting sih, yang penting adalah pohon sehat, bunga sehat, juga yang disebut dengan polinasi atau penyerbukan. Sesehat apapun pohonnya, sebaik apapun bunganya, ketika tidak terjadi polinasi maka bunga tidak akan menjadi buah. Bagaimana? Nah berikutnya, kapan bunga duren itu mekar? Bunga duren mekar sore sekitar jam 4 sampai jam 4-an sore. Kemudian serbuk sari atau stamen akan matang sekitar jam 7 jam 8. Kalau jam baru mekar itu serbuk sarinya belum matang sehingga belum bisa dipakai penyerbukan. Kemudian apalagi apa ciri-ciri bunga yang terserbuk? Ntar ada gangguan, Lur. Ini ada bapak ini nih. Bunga yang terserbuk. Nah, akan bikin ini. Itu si putik akan menghitam sampai ke ujung buah. Kemudian akan timbul di pangkal buah, timbul warna kehijauan seperti bakal duri. Nah, sementara bunga yang tidak terserbuk ini akan kuning, semuanya kuning, loyo, dan akhirnya 2-3 hari akan rontok. Itu ya. Sekarang berikutnya bagaimana? Kenapa kita perlu membantu polinasi? Ini contoh untuk bunga-bunga yang mengarah ke atas. Sering ada yang menganggap bahwa bunga yang mengarah ke atas jarang jadi buah. Betul. Karena apa? Karena lihat aja, ini posisi putik. Lihat ini putiknya. Ini putik. Ini lebih tinggi dari stamen, dari serbuk sarinya. Jadi kalau mengarah ke atas, kemungkinan untuk terserbuk itu akan rendah, karena ini dari kesini itu agak tinggi, kecuali dibantu dengan misalnya binatang malam lah, karena bunganya mekarnya malam, penyerbukannya malam. Nah berbeda dengan bunga yang mengarah ke bawah seperti ini. Yang mengarah ke bawah kemungkinan terserbuk secara alami pun tanpa bantuan pun bisa saja, karena ketika runtuhnya serbuk sari itu akan menempel ke putik. Gitu Lur. Bagaimana cara menjemuk? Jangan sulit-sulit menyerbuk itu. Coba lihat ini. Nah ini serbuk sari. Nah, kemudian
tempel ke sini. Nah, sini. Coba lihat ini ada. Nah, ciri-ciri serbuk sari matang adalah ketika diremas, diambil, diremas, itu akan nempel seperti tepung di tangan. Itu cirinya serbuk sari udah matang. Dan biasanya matangnya jam 7 jam 8 malam. Jadi sebelum ada serbuk yang menempel di tangan, itu cirinya serbuk sari atau stamen belum matang, belum bisa. Dan ini hasilnya dibantu penyerbukan ini semuanya ini. Sampai ini udah hari keempat, masih hijau, masih sehat. Ya mudah-mudahan aja jadi buah. Begitu. Jadi jangan meremehkan bagaimana membantu polinasi, karena apa, kita tidak bisa saja mengandalkan alam. Ya sebuah ikhtiar lah untuk membuahkan, yaitu dengan cara membantu polinasi atau penyerbukan. Nanti setelah jadi bakal buah kita akan jaga juga supaya bagaimana sampai jadi buah, sampai panen. Begitu jalur ya. Terima kasih.